Halo guys, kembali lagi di channel aku, Safa Aruf. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sistem informasi keuangan. Apa sih sistem informasi keuangan itu? Yuk langsung aja kita mulai membahasnya. Sistem informasi keuangan merupakan suatu subsistem dari CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah perusahaan. Yang selanjutnya ada sistem informasi akuntansi yang merupakan penyediaan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian ada sistem informasi anggaran, merupakan penyedia informasi keuangan bagi manajer keuangan. Subsistem informasi akuntansi yang pertama ada pemrosesan pesanan penjualan, merupakan suatu subsistem yang menangani pemrosesan pesanan dari pelanggan. Yang kedua ada pemrosesan persediaan, yaitu subsistem yang menangani perubahan dalam persediaan dan memberikan informasi pengiriman dan pemesanan kembali. Yang ketiga ada buku besar atau general ledger, yaitu suatu subsistem yang mengkonsolidasi data dari sistem akuntansi yang lain dan menghasilkan pernyataan dan laporan bisnis yang bersifat periodik. Selanjutnya ada piutang dagang, yaitu subsistem yang mencatat piutang pelanggan dan menghasilkan faktur pernyataan pelanggan bulanan serta laporan manajemen kredit. Proses pembuatan anggaran. Yang pertama ada pendekatan dari atas ke bawah. Eksekutif yang menentukan jumlah anggaran dan kemudian menekankan jumlah tersebut pada tingkat yang lebih rendah. Yang kedua ada pendekatan dari bawah ke atas. Proses penganggaran dimulai pada tingkat organisasi terendah. Yang ketiga ada pendekatan partisipasi, atau pihak yang akan menerima dana ikut berpartisipasi dalam menentukan tingkat dana. Output sistem informasi yang pertama ada subsistem peramalan, merupakan sistem yang akan memprediksi dan memproyeksi terhadap kondisi keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua ada subsistem manajemen dana yang berhubungan dengan pengaturan arus kas perusahaan. Yang ketiga ada subsistem pengendalian keuangan yang mencegah dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan keuangan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Metode peramalan dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan non-kuantitatif. Kuantitatif yaitu melibatkan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Kemudian yang non-kuantitatif tidak melibatkan perhitungan angka, namun berdasarkan pandangan penaksiran subjektif, seperti teknik konsensus panel, metode Delphi, dan rapat elektronik. Kemudian ada subsistem manajemen dana, fungsinya untuk membantu pengelolaan aset seperti kas dan saham dengan manfaat yang tinggi tetapi dengan resiko yang kecil. Tujuannya memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan lebih besar dari arus uang yang keluar melalui biaya. Yang kedua, memastikan bahwa keadaan ini akan stabil sepanjang tahun. Fungsi subsistem pengendalian dapat melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang diajukan. Selanjutnya, auditor. Auditor merupakan orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Auditor dibagi menjadi dua, yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Auditor eksternal merupakan orang yang bekerja untuk kantor akuntansi publik. Kemudian auditor internal adalah auditor yang dimiliki oleh perusahaan. Auditor internal, sifat pekerjaan, objektivitas dan independen, pengetahuan dan keahliannya, pendidikan dan kemampuan khusus. Kemudian jenis-jenis audit internal dibagi berdasarkan posisi audit. Yang pertama ada audit keuangan, yang kedua audit operasional, yang ketiga audit kesesuaian, yang keempat rancangan sistem pengendalian internal. Sifat sistem informasi keuangan, yang pertama relevan dan materialistis, yang kedua formal dan substansi, yang ketiga tingkat kepercayaan, yang keempat dapat diperbandingkan, yang kelima dapat dipahami.
Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.